Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Di sini ada 3 pilihan tebaran kartu. Silakan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Bila teman-teman ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya, langsung hubungi WhatsApp saya di sini ya. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Kalau semisal pembacaan saya kamu rasa nggak cocok, nggak nyambung, jangan dipaksa, karena itu artinya energi kamu tidak ketarik sama sekali. Dan kalau ada energi negatif, berdoalah kepada Allah, semoga tidak kejadian. Sebaliknya kalau positif, berdoalah kepada Allah, semoga ramalan ini benar-benar kejadian. Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala ya. Aku tuh ada jual kalung gelang kristal kayak begini guys ya. Nah, kalung gelang kristal yang aku jual di sini ada mahabbahnya. Sekali lagi ada mahabbahnya. Mahabbah di sini berfungsi selamanya. Jadi tidak ada batas waktunya ya. Tidak ada batas waktunya. Ya, mahabbah di sini berfungsi untuk kelancaran pekerjaan kamu, kelancaran rezeki, kesuburan keuangan ya, penarik rezeki, kekayaan, kepangkatan ya, biar kamu cepat naik pangkat juga. Ini juga untuk kesehatan, agar kamu senantiasa sehat, kalaupun sakit ya jarang. Ini juga memagar tubuh kamu dari black magic teman-teman. Ini juga untuk membuka aura wajah kalian, baik di dunia nyata maupun hasil kamera. Jadi buat kamu yang memakainya, wajah kamu akan tampak lebih cantik, lebih ganteng, lebih muda, tampak berkarisma, tampak berwibawa. Daya pikat, daya tarik wajah kamu semakin tinggi, membuat lawan jenis akan mudah tertarik sama kamu, akan mudah terpikat sama kamu, akan mudah jatuh hati sama kamu ya. Makanya ini tentunya sebagai penarik jodoh teman-teman. Tapi bagaimanapun tetap juga tetap banyak berdoa kepada Allah. Jadi jangan mentang-mentang pakai begini lalu kamu lupa kepada Allah, itu salah besar ya. Salah besar. Ini aja diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kamu juga sambil berdoa sendiri ya. Kalau kita hanya begini saja lupa sama Allah, itu nggak boleh ya. Harus nantiasa berdoa sama Allah. Udah gitu juga harus nantiasa ada usaha, sabar ya. Jangan menanam karma buruk juga. Contohnya misalnya saya berkata di sini untuk melancarkan pekerjaan kalian. Tapi kalau kamu nggak berdoa sama Allah, ya beda lagi. Nggak boleh. Kalau doa itu memang harus gitu loh ya. Nggak perlu aku jelaskan. Memang harus memang ya. Nggak boleh lupa sama Allah gitu ya kan. Jadi kalau nggak berdoa sama Allah itu sombong gitu loh ya. Manusia itu sombong, kok sampai nggak berdoa, kok sampai lupa, itu sombong namanya gitu. Terus yang saya katakan tadi juga, jangan menanam karma buruk, karena karma buruk itu penghambat ya rezeki kalian ya teman-teman. Yang harusnya, karena semua manusia pasti melewati ujian. Cuman kalau masih menanam karma, maka kamu sulit sampai di finish itu ya. Itu sulit karena apa? Karena kamu harus melewati karma dulu gitu loh ya. Contoh misalnya ya, di media sosial kamu berkata kepada orang gitu ya, komentar sok kaya, padahal nah akhirnya apa? Itu kan menanam karma buruk kan. Akhirnya suatu nanti kamu akan mengalami jatuh, kamu akan mengalami kemiskinan karena kamu berkata sok kaya. Walaupun itu hanya media sosial. Kan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, teman-teman, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil gitu loh. Ya, makanya yang saya katakan tadi, tetap berdoa kepada Allah, senantiasa sabar ya, jangan menanam karma buruk, dan kerja keras gitu loh. Ya, kerja keras. Jadi jangan karena mentang-mentang pakai kalung gelang yang ada mahabbahnya di sini, lalu kemudian kamu tidak kerja keras. Salah ya. Jadi harus seimbang ya. Ini hanya membantu, tetap banyak berdoa kepada Allah, kerja keras tetap ya. Ini membantu gitu loh. Oke. Berdoa saja tanpa kerja keras salah. Kerja keras saja tanpa berdoa salah. Jadi harus dilakukan semuanya. Dan ingat, jangan menanam karma buruk. Oke. Jadi harus ada usaha juga gitu loh. Ya. Sama kayak mau cari jodoh misalnya, ya kan. Jadi mentang-mentang pakai kayak begini, lupa sama Allah, nggak usah berdoa, nah itu sombong namanya. Ya. Harus berdoa. Nabi Muhammad aja yang jelas-jelas pangkatnya tertinggi, beliau senantiasa berdoa kepada Allah.
Bahkan semua ya, semua setiap rambut Rasulullah itu terus bersolawat, terus berdoa kepada Allah. Setiap bulu kuduk ya, setiap bulu kuduk Rasulullah, teman-teman, itu selalu berzikir untuk Allah ya, dan selalu berdoa kepada Allah. Itu Rasulullah sudah, teman-teman ya. Apalagi cuman kita ya. Kita ini hanya manusia yang sangat rendah, teman-teman ya. Nah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah itu sombong. Nabi Muhammad aja berdoa kok. Nah, kira-kira kayak gitu di sini. Ya, mau dapat jodoh, teman-teman ya. Jangan mentang-mentang pakai begini lalu nggak berdoa sama Allah. Tetap harus berdoa kepada Allah ya. Harus ada usaha juga. Contohnya usaha misalnya ya, kepada pasangan jangan kasar-kasar, jangan keras-keras ya. Senantiasa bersikap yang baik gitu loh. Pokoknya yang baik lah kayak gitu. Ya, kalau kita kasar sama pasangan ya, boro-boro mau ngelamar kita, mau nembak jadi pacar aja takut gitu loh. Nah, jadi harus dari diri kita sendiri juga gitu. Ya, ini hanya membantu gitu ya. Nah, bila kamu ingin order, langsung hubungi si admin Kristal di nomor ini guys ya, di nomor ini. Ini sudah ada tulisannya ya. Oke, langsung aja. Yang akan terjadi dengan kamu di malam ini. Mungkin ini akan ada ini ya, akan ada pengeluaran uang yang cukup besar di malam ini. Akan ada uang keluar di malam ini cukup besar, teman-teman. Mungkin kamu merasa mencium ya, mencium adanya kebohongan, adanya ketidakjujuran dari pasangan kamu sendiri. Ya, di malam ini kamu merasakan uang ya, uang kamu itu kok tidak, pokoknya ada yang aneh gitu ya. Ada yang aneh dengan keuangan kamu, teman-teman, dengan keuangan kalian. Kurasa ini yang ketarik ya, kebetulan buat kamu dan si dia. Ini kisah asmara ya, tentang asmara di sini. Ini hubungan kamu dan dia ini sudah level pada berumah tangga ya. 80% kalian di sini udah menikah gitu loh, udah berumah tangga. Tapi karena ini general reading ya, jadi 20% atau minoritasnya kalian hanya pacaran. Jadi intinya memang udah punya pasangan lah, nomor 1 di sini ya, sebagian besar punya pasangan gitu. Nah, cuman ini yang paling besar ketariknya yang menikah. Nah, jadi kamu merasa memang ya rumah tangga kamu itu memang aman secara finansial, pemasukan oke. Kurasa pekerjaan kalian itu cukup bagus ya, dan pemasukan keuangan kalian cukup bagus, dan kamu pun mengakuinya gitu loh. Rezeki kalian tuh bagus gitu. Cuman ya, seringkali ada yang tidak wajar dengan pengeluaran keuangan. Ada yang tidak wajar, termasuk di malam ini ya. Yang akan terjadi pada kamu di malam ini adalah kamu merasa ada yang tidak wajar di keuangan rumah tangga kalian. Jadi kamu merasa kok tiba-tiba uangku berkurang nih ya, banyak banget nih berkurangnya. Nah, teman-teman ya, jadi kamu selama ini mencurigai atau mencium bau-bau seperti perselingkuhan ya, pasangan kamu itu ada selingkuh, atau pasangan kamu itu mempunyai idaman lain, sehingga uang itu dialirkan ya kepada idaman lain tersebut. Karena itu sudah terjadi, sering kali terjadi gitu, dan termasuk di malam ini kejadian itu akan kembali terjadi, teman-teman. Cuman kamu di sini kayak sebenarnya kamu marah, hati kamu marah, cuman ya udahlah, daripada rumah tanggaku bertengkar, apalagi sampai bercerai, jangan sampai ada perceraian. Nah, kayak gitu loh. Jadi walaupun kamu punya suami atau istri yang seperti itu, tapi kamu nggak ingin terjadi perceraian. Jadi kamu kayak diem aja gitu loh guys. Hanya pikiran kamu itu bicara, kemana sih uang itu? Ini tidak wajar loh uang ini. Kok tiba-tiba nggak ada sekian? Ini kurang sekian loh, ini nggak wajar ini. Nah, cuman hati kamu aja yang sedih gitu loh guys. Tapi kalau untuk bertengkar, kurasa kalian tidak bertengkar di sini karena memang kamu tidak mau bertengkar gitu loh.
Karena kamu tahu apabila hal ini diomongkan kepada pasangan kamu, nantinya akan terjadi pertengkaran, dan kamu sangat tidak mau terjadi pertengkaran di rumah tangga kamu, apalagi sampai bercerai gitu loh. Kalau kamu dan dia masih pacaran ya, yang aku lihat ya itu guys, ada ketidakwajaran di sini gitu loh. Nggak tahu kalau aku menjelaskan secara gamblang itu pokoknya kayak gini ya. Ada yang tidak wajar dengan keuangan ya, dengan antara yang didapat gitu kan ya. Misalnya kayak gini ya guys, contohnya ya, dia itu sudah enak loh penghasilannya, pacarku tuh sudah enak loh pekerjaannya, udah bagus pekerjaannya, penghasilannya juga bagus gitu ya. Tapi kenapa ya dia kok, misalnya ya, kok nggak berani ngelamar aku, kok nggak segera berani menikah dengan aku? Hal apa sih gitu loh? Hal apa sih yang membuat dia masih menunda pernikahan? Wong secara ekonomi aku melihatnya udah baik. Banyak kok orang-orang yang pekerjaannya itu tidak sebaik dia, apalagi pemasukannya, keadaan keuangannya tidak sebaik dia, tapi udah menikah mereka. Nah, kenapa pasangan aku menunda-nunda? Nah, gitu loh guys. Kok hanya begini-begini aja gitu. Kapan mau ngelamar aku gitu? Kapan mau ke pernikahan? Ya. Kalau semisal dia berat karena ekonomi, enggak kok. Aku melihatnya malah lebih dari stabil ya, lebih dari stabil, termasuk orang yang sukses gitu. Tapi kenapa kok nggak ngelamar aku? Nah, misalnya kayak gitu di sini. Nah, itu sebenarnya menjadi konflik batin di hati kamu guys, tapi kamu tidak mau membicarakan kapan sih kamu nikah bla bla bla. Kamu nggak mau karena kamu tahu bahwa kalau membahas itu akan terjadi pertengkaran, akan putus gitu loh. Jadi ya udahlah, padahal hati kamu sedih gitu loh. Jadi kamu nggak ingin sampai bertengkar, sampai putus, kamu nggak ingin. Dan kamu masih berharap menikah dengan dia, kayak gitu loh. Demikian pula yang berumah tangga masih berharap rumah tangga ini terus bisa bisa kokoh ya, tidak bercerai gitu loh. Oke? Itu deh yang akan terjadi pada kamu di malam ini. Ini ada Cancer, Scorpio, Pisces paling kuat ya. Tapi karena ini general reading, jadi semua zodiak pasti di link. Nomor 2, yang akan terjadi dengan kamu di malam ini, kejadian apa? Ini ada kartu Ace of Wands. Ini tuh kayak ada pemberitahuan, entah di sini berupa kabar ya, Three of Pentacles di sini ya. Sekali lagi, entah itu berupa kabar, misalnya dari sahabat kamu, dari saudara kamu, dari tetangga kamu, dari siapalah misalnya, ya. Atau pemberitahuan di sini dari apa ya? Dari media sosial. Jadi misalnya nih guys, kamu buka-buka media sosial gitu ya kan. Nah, dari sana itu gimana ya kalau aku contohin ya. Oh, gini. Tiba-tiba Instagram nih misalnya ya, Instagram. Kan kadang di Instagram itu kan muncul kayak gini ya guys. Muncul apa gitu misalnya ya. Ya, nah kayak gini nih ya. Ya, kayak ini Nur Halimah diikuti oleh Ramila Novitasari. Nah, ini misalnya ada seorang perempuan nih ya, diikuti oleh pacar kamu, atau diikuti oleh suami kamu, atau oleh istri kamu misalnya. Pokoknya lawan jenis lah. Jadi kamu kan ada rasa ini kan. Sedangkan yang kamu tahu, misalnya ya Nur Halimah ini misalnya dia itu adalah mantan pacar kamu misalnya, atau mantan pacar suami kamu gitu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi pemberitahuan di sini tidak harus langsung dari teman-teman kamu yang aku bilang tadi ya teman-teman, termasuk dari diri kamu sendiri. Kamu buka-buka Instagram, nah muncul di sana. Nah, ini termasuk Three of Pentacles juga. Nah, kamu kan mencurigai kan, ada kartu The Devil. Kenapa ya kok mantan suami aku masih ya mengikuti mantan pacarnya? Kan dia sudah berumah tangga sama aku, bahkan punya anak, misalnya kayak gitu. Atau kalau kamu sama dia masih pacaran, apa sih cowokku nih gitu, kok masih ngikuti aja mantannya, katanya udah move on dari mantannya, katanya udah gak ada komunikasi lagi, ternyata masih berkawan di IG, misalnya kayak gitu. Nah,
Kamu kan ada rasa gak nyaman kan di pikiran kamu, ada negative thinking dan sebagainya. Tapi kamu mempertimbangkan, gak perlu deh aku membesar-besarkan masalah ini ya, Four of Cup di sini. Gak perlu aku membesar-besarkan masalah ini. Tapi kamu sempat ngomong nih. Karena kenapa? Karena ada Ace of Wands. Kamu ngomong sama pasangan kamu. Kamu berkawan ya di Instagram ya sama si A, misal sama mantan ya. Katanya udah move on, tapi ini gitu. Enggak kok, enggak apa-apa, saya enggak cemburu gitu, saya percaya kok sama kamu gitu. Nah, kamu ngomong kayak gitu, kenapa? Karena ada Four of Cup di sini. Nah, gitu loh, kira-kira kayak gitu. Kurasa akan kamu bicarakan hal itu ya. Akan kamu bicarakan kecemburuan itu, teman-teman. Cuman kamu bilang sama dia, aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi kamu hanya menyampaikan bahwa kamu tahu, tapi kamu menciptakan kedamaian gitu loh. Nggak yang panas gitu. Itu yang aku tangkap di sini. Itu sih yang akan terjadi pada kamu di malam ini, ya. Itu di sini. Oke? Atau itu kalau dalam hal asmara ya. Ini juga bisa pekerjaan juga, tentang pekerjaan ya. Juga sama di sini. Kamu lebih kepada mengalah, tapi kamu omongkan sama orang itu gitu loh. Contohnya gimana? Ini bisa pekerjaan, bisa uang, bisa teman-teman ya. Jadi ada hal yang tidak kamu suka dari rekan kerja kamu, atau dari seseorang yang terkait di pekerjaan kamu, atau seseorang yang terkait di keuangan kamu, bisa teman-teman. Kamu sekedar ngomong gitu. Ada yang karena kamu merasa ini memang perlu disampaikan, aku nggak boleh yang diam-diam begini aja, memang wajib aku sampaikan. Nah gitu loh guys. Tapi kamu tidak membuat suasana ini panas, kira-kira kayak gitu di sini. Paham kan maksudnya aku? Tapi kamu tidak mau membuat suasana ini panas. Nah itu deh. Kalau kamu tanya sama saya, apakah sempat berdebat kak aku sama dia kak? Kalau misalnya berdebat, enggak sih. Ada Four of Swords ya, aku rasa enggak berdebat di sini. Tapi memang pasangan kamu kayaknya merasa bersalah sih ya. Ada rasa bersalah di hati pasangan kamu. Iya ya, kok aku kayak Three of Cup ya, orang ketiga udah muncul nih ya. Iya ya, kok aku begini ya. Pasti hati pasangan aku itu sakit sekali, cuman dia pura-pura tegar, pura-pura tenang. Aku tahu kok dia sebenarnya marah sama aku. Nah, kayak gitu loh guys. Kurasa di antara kalian tidak terjadi pertengkaran. Hanya memang tersampaikan oleh kamu, teman-teman, ya. Dan tidak yang membuat bertengkar di sini. Itu sih. Ini energi kuat dari Aries, Leo, Sagittarius. Ini kan kayak ini ya. Ya kan? Ya, aku takut nih apa namanya pasangan kamu itu menilai kamu itu pasti nih pasangan aku mengira aku apa ada ketakutan gitu ya, aku berselingkuh ya, aku ada orang ketiga. Nah, kayak gitu loh guys. Tapi nggak sampai yang bertengkar kalian. Itu yang aku tangkap di sini. Ini energi kuat dari Aries, Leo, Sagittarius. Tapi sekali lagi tidak sampai bertengkar sih kalian. Tapi memang ngebahas itu. Akan dibahas hal ini di malam ini gitu loh. Oke, tapi karena ini general reading, jadi semua sudah pasti dealing ya. Oke, terakhir di sini yang akan terjadi dengan kamu di malam ini ya. Ini ada Page of Cup. Akan ada pembicaraan di sini antara kamu dengan seseorang ya. Kamu maunya ngajak ketemu ya, Page of Cup di sini. Tapi setelah kamu mikir-mikir, wah jangan deh, bakal bahaya nih. Nah kayak gitu. Aku melihat kamu lagi sangat tidak bagus dalam hal keuangan, teman-teman. Sekali lagi, aku melihat kamu sedang sangat tidak bagus dalam hal keuangan, ya. Lagi nggak bagus banget nih keuangan kamu, sangat-sangat tidak bagus. Kamu lagi nggak punya duit ya di sini, ya. Makanya kamu pengen ketemu sama seseorang nih. Kamu pengen bilang sama seseorang untuk ketemuan di malam ini. Salah satunya karena kamu nggak punya uang di sini. Mungkin si dia orang berduit ya, bisa jadi. Ya tapi setelah kamu pikir-pikir nggak mungkin deh kalau ketemuan. Tapi kurasa kalian ada komunikasi di malam ini hanya lewat telepon. Kalau ketemuan kurasa nggak jadi ya, karena ada kartu di Hermit sama Nine of Swords di sini. Kurasa ketemuan tuh tidak jadi.
Jadi sekedar komunikasi lewat udara atau lewat telepon. Nah, ini ada kartu Seven of Cup. Mungkin orang itu punya kelebihan-kelebihan. Contoh misalnya ya, orang itu punya bisnis yang bagus ya, sehingga ekonominya bagus ya. Atau orang itu punya pangkat yang bagus sehingga keuangan dia bagus, ekonomi dia bagus, bisa jadi kayak gitu. Sedangkan kamu posisinya, mohon maaf ya, kurang baik ya secara ekonomi. Jadi seolah kamu itu kalau hubungan sama dia kayak beruntung gitu, ketolonglah ekonomi kamu, ketolonglah keuangan kamu, kira-kira kayak gitu di sini dengan hubungan sama orang itu. Cuman kamu mau ngajak ketemuan di malam minggu ya teman-teman, kamu nggak berani gitu di sini. Ada hal tertentu yang membuat kamu nggak berani. Oh, mungkin si dia sudah menikah ya. Ini ada kartu Ten of Pentacles sama The Hierophant ya. Kemungkinan dia sudah menikah atau tidak ya, atau belum menikah, atau faktor yang lain. Tapi memang di sini sebagian besar alasannya adalah karena dia menikah. Mungkin kamu takut sama pasangan sahnya ya, kalau ngajak ketemuan sama dia kamu takut pasangan sahnya mencurigai dan kalian terbongkar ya, selama ini kalian deket gitu loh. Itu sih. Jadi kamu ingin bantuan keuangan ya dari ini ya, bener ya. Memang benar apa yang aku katakan tadi. Sebagian besar si dianya udah menikah atau vice versa. Bisa jadi kamu yang sudah menikah teman-teman. Jadi kamu mau ketemuan tuh takut sama suami kamu, atau kamu takut sama istri kamu kayak gitu. Nah, kamu pengen ketemuan sama dia nih teman-teman, tapi pasti pasangan sah kamu bakal marah gitu loh. Atau kalian berdua sama-sama udah menikah ya, si dia juga udah menikah, kamu udah menikah, atau si dia yang udah menikah teman-teman gitu loh. Jadi kamu takut menghubungi, takutnya istrinya yang ngangkat teleponnya, takutnya ketahuan sama istri kalau keluar ternyata ketemuan sama kamu, misalnya kayak gitu loh ya. Kamu lagi butuh uang banget nih teman-teman ya, pengen ngajak ketemu si dia, tapi nggak semudah itu, karena di sini salah satu atau kalian berdua sama-sama udah menikah, akhirnya hanya komunikasi lewat telepon ya, tidak bertemu di sini ya. Itu sih teman-teman ya, itu deh yang akan terjadi pada kamu di malam ini ya. Kamu dan dia ada sih komunikasi, cuman ya kayak gitu, keinginan kamu belum terimplementasikan, kamu ingin uang belum kamu dapat di sini. Ini ada Cancer, Scorpio, Pisces paling mendominasi ya, tapi karena ini general reading jadi semua zodiak pasti dealing guys. Oke, itu aja. Sekali lagi teman-teman, bila ingin konsultasi tarot pribadi ya, langsung hubungi WhatsApp saya di sini. Ya. Ya, untuk order kristal langsung hubungi adminnya di sini. Karena kristal yang aku jual di sini ya, untuk penarik jodoh, penarik rezeki, kelancaran pekerjaan, memagar tubuh kamu dari black magic, untuk kesehatan juga agar kamu senantiasa sehat, kalaupun sakit ya jarang gitu. Nah, kamu boleh beli kalung aja, boleh beli gelang aja, boleh beli satu set kalung sama gelang ya. Caranya langsung hubungi adminnya di nomor ini guys ya. Oke, kamu screenshot aja deh. Dan jangan lupa follow TikTok saya milanabila_99. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Assalamualaikum. Bye.